For example, contoh banget di rumahku itu kata susah, sulit itu di ban. Nggak boleh, kata-kata itu. nggak boleh dipakai, gitu nggak boleh dipakai. Jadi waktu itu anakku sempat waktu itu masih kecil dia bilang, Pak ini sulit gitu, sulit itu. Terus yang aku ambil adalah aku ngambil tisu, literally tisu gulung begitu. Aku tulis tuh sulit itu kan. Terus aku lihat ini baca nih apa nih sulit kata dia. Oke, aku giniin terus aku lempar ke tempat sampah. Sulit di mana? Tempat sampah kata dia. Itu mulai kecil gituin. Oke. Jadi gak ada kata sulit. Kata sulitnya di tempat sampah. Tapi harus diganti, nggak boleh nggak ada. Karena sulit itu masih ada sebenarnya, tapi nggak boleh diucapkan. Harus ada gantinya. Iya. Gantinya apa? Tricky atau challenging. Ah. Sulit berarti aku nggak bisa ngeblok. Tapi challenging itu aku penasaran. Aku pengen gimana sih ini kok very challenging kayak puzzle tantangan yang harus di-crack gitu. Jadi moodnya itu beda. Iya. Sama-sama nggak bisa sih, ya kan? Kalau bisa selesai, tapi kalau nggak bisa, kan itu kan kalau nggak bisa kan muncul kata-kata itu gitu. Nah diganti kayak gitu-gitu, sehingga nggak ada lagi kata-kata sulit atau susah di rumah. No, depend. Kata malas juga hampir nggak pernah dipakai sih. Oh gitu. Nah, itu NLP sih. Jadi backgroundku di situ. Itu satu background tentang otak. Nah kemudian aku juga suka banget tentang law of attraction gitu-gitu kan, law of vibration dan sebagainya. Nah belajar itu cukup dalam juga. Sehingga dari dua ilmu itu aku kombinasiin nih. I see. Karena di law of attraction sebenarnya simple. Cara-caranya tuh simple. Pakai vision board. Ini board yang diisi kayak mimpi-mimpimu kamu clipping lah ceritanya clipping gitu kan. Betul. Kayak rumah, jalan-jalan, motor dan sebagainya, mobil dan sebagainya gitu. Nah mekanisme itu sebenarnya gunanya buat apa sih? Kalau kita pelajarin mekanisme kita bisa ngelihat rumah kita, rumah idaman dan sebagainya sebelum tidur itu sebenarnya untuk memprogram bawah sadar dan mengaktifkan feelingnya. Kalau aku lihat rumahku mewah kayak begitu kan happy ya, gitu. Jadi kan yang sebenarnya kuncinya adalah lihat itu supaya happy. Nah what if aku bisa nge-bypass itu langsung rasanya happy. Pakai audio kan sebenarnya. Waktu tidur aku ngomongin kamu happy, ya feelingnya happy selesai gitu. Jadi di bypass itu sebenarnya gitu sih. Jadi Brain Boost ini sebutannya itu teknologinya apa? Pendekatannya menggunakan apa? Audio afirmasi sebenarnya. Afirmasi ya. Tapi memang kita mengkombinasikan beberapa teknologi lah atau beberapa hal lah. Yang pertama kan tadi udah dengar sendiri kan ya guided relaxation. Di awal kan ada relaksasinya. Setelah kita benar-benar relax itu biasanya logikanya mulai kebuka tuh. Terus kita bikin yang kedua binaural affirmation. Jadi afirmasinya tuh kiri kanan tuh beda. Udah coba kan ya? Kayak suaranya itu muter. Kayak muter tapi nabrak gitu. Nah gunanya apa? Kemarin udah ngerasain kan, kalau didengerin capek. Kayak otak itu kayak ini apaan sih gitu. Kayak capek gitu. Kiri kanan. Akhirnya kita off. Logika itu berusaha menangkap, ngejudge, habis itu dia bodo amat lah, off gitu. Jadi memang didesain itu supaya off dan itu tembus masuk. Itu teknologi kedua. Ketiga adalah kita ada gelombang tetanya. Gelombang teta itu gelombang ketika kita mau tidur. Makanya kalau sholat tahajud itu disuruh tidur dulu, bangun tengah malam, ya sepertiga malam dan sebagainya itu gunanya apa? Mencari gelombang teta sebenarnya. Oh, itu keluarnya maksudnya memang pas bangun tidur gitu? Mau tidur dan bangun tidur. Di ambang-ambang itu teta. Teta sebutannya. Ya makanya kan nggak boleh ya nonton bola dulu sampai jam 2 terus sholat tahajud kan nggak boleh. Karena nggak teta itu. Nggak tidur kan ya. Itu masih fresh soalnya kan. Logika masih utuh tuh. Masih utuh gitu. Harus ngefly gitu. Itu malah yang paling efektif. Itu gelombang doa, gelombang yang nyambung banget lah sama Tuhan. Makanya kan katanya kalau sholat tahajud itu gampang lebih cepat terkabul. Lebih mudah terkabul gitu. Karena di saat itu gelombangnya teta gitu ya. Tapi zaman dulu nggak ada ini kan itu. Theta alpha kan nggak ada. Tapi kerennya adalah nabi-nabi kita tuh ngerti itu dari tahun itu gitu loh. Udah tahu gitu kan. Itu sih sebenarnya.